Oke teman-teman, ini gua mau ngegambar kodam yang penunggu ya, yang ada di bambu junjung derajat milik si Mbah ya, yang sempat gua pegang. Kali ini gua coba proses ya menggambar ya, karena gua tertarik tuh pas gua pegang itu bambu, banyak banget kekuatan yang ingin memanifestasikan ya, ibaratnya ingin berkomunikasi bahwasannya bambu ini memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi, sampai-sampai mereka para khodam menjaga gitu ya. Dan memang nggak sembarang ternyata ya, di beberapa bambu unik itu terdapat beberapa energi yang memang nggak bisa dipungkiri. Mungkin bagi mereka yang memang memiliki kebersihan hati, mereka akan mendapatkan bambu unik dengan sekaligus dengan power energinya ya sekaligus. Jadi teman-teman, sebenarnya hal seperti ini memang sudah ada dari puluhan ribu tahun yang lalu ya. Sebenarnya bambu itu pusaka ya. Kenapa banyak dulu ingat pejuang kita sempat menggunakan bambu runcing ya teman-teman. Tapi kenapa itu bisa menang? Ya itulah yang dinamakan pertolongan Allah intinya. Dan pertolongan Allah itu mutlak ya, untuk siapa saja. Dan Allah menurunkan bala tentaranya nggak cuma manusia, tapi Allah menurunkan para tentaranya melalui angin, air, api, dan bumi, dan bahkan kaum jin sendiri pun yang telah muslim itu membantu perjuangan umat Islam. Jadi buat teman-teman ya, ini sekedar edukasi bahwasannya sebelum kita ada pun mereka ini sudah ada. Jadi ya ini gua hanya memanifestasikan bahwasannya ya sebenarnya mereka itu memang memiliki hakikat ya, kebenaran atau kebenaran keadaan mereka. Jadi barang siapa yang tidak meyakini hal ini, hati-hati karena itu menjangkit pada status keimanan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Mereka yang mengimani yang gaib dan melaksanakan sholat. Jadi kata gaib ini sendiri adalah kajian khusus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari yang namanya diri sejati, mungkin teman-teman akan mengetahui makna daripada karsa. Jadi namanya rasa kan ada karsanya itu. Nah, kita nggak mungkin bisa melaksanakan syariat saja tanpa melaksanakan hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah kebenaran setelah kita menempuh jalur keilmuan. Jadi kenalilah Allah itu melalui 4 jalan ilmu, yaitu dengan cara kita bersyariat, dengan cara kita bertarikat, dengan cara kita berhakikat sampai ke marifatnya. Jadi keempat jalan itu tidak pernah bisa dipisah teman-teman. Ibaratnya kalau kita makan pisang tapi kita nggak merasa kita memakan pisang, sama saja ibadah kita itu bolong teman-teman. Jadi sebelum kita memaknai lebih lanjut lagi makna gaib, kita kenali dulu gaib di sekeliling kita. Bahkan teman-teman ya, diri kita itu sebenarnya juga gaib ya. Kita itu tidak ada teman-teman. Kenapa bisa dibilang tidak ada? Kita itu diadakan oleh Allah untuk apa? Penyempurnaan pengenalan diri kepada Allah tadi. Jadi intinya teman-teman, jangan pernah merasa diri paling benar, paling bisa. Kalau perlu kita mengkosongkan semua pengetahuan ini hanya untuk kembali kepada Allah. Jadi ukuran kita belajar itu bukan dari kita itu mampu menguasai ilmu ini, ilmu itu, bukan. Tapi yang terbaik adalah mereka yang mampu kembali kepada Allah dengan secara total dan penuh. Jadi teman-teman, ini sekedar edukasi aja, eh, sekedar edukasi bahwasanya memang mereka itu menempati hal-hal yang telah Allah sediakan untuk mereka ya. Jadi kalau manusia punya tempat, ya para jin juga punya tempat gitu. Yang jadi perkara kita yang selalu menyalah-nyalahkan jin, jangan sampai. Jin itu sebenarnya mereka itu makhluk Allah yang beribadah juga. Jadi jangan sampai kita menyalah-nyalahkan ini jin itu jin, jangan ya teman-teman. Mereka juga punya hati. Jadi ibaratnya kalau ada sesuatu yang salah terjadi dalam diri kita atau sakit penyakit, terlebih dahulu ungkit saja dulu kesalahan diri kita, baru kita bisa telah yang lainnya teman-teman. Itu aja, saksikan aja nih teman-teman ya proses gue menggambar ya, menggambar kodam yang ada di bambu junjung derajatnya punyanya si Mbah ya. Itu sangat luar biasa, energi sangat kuat. Dan ini bentuk penampakan kodamnya. Dilihat aja teman-teman ya. Nah, ini proses penggambaran bambunya teman-teman ya. Teman-teman ini
bambu yang sempat gue pegang. Nanti di akhir gue kasih tahu ya aslinya, luar biasa teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa ngerasain megang bambu itu pasti takjub juga. Menurut kabar sih si Mbah pernah bilang juga bahwasannya itu bambu pernah ditawar ya. Dan sebenarnya bambu ini sepasang ya teman-teman. Kebetulan gue cuma ngegambar yang memang dia ini hodamnya laki-laki nih, yang memang kuat. Dia sepasang, dia ada laki apa perempuan. Gue sangat 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 suka banget ini sama karakternya dia ini, karena tipenya dia ini benar-benar ngejaga ya pagar gitu, luar biasa banget. Ini kalau boleh dibilang kayak Senopati atau Raden gitu, raja. Sebenarnya sih raja ya, kayak Senopati lah gitu, yang fungsinya itu ya bijaksana. Pokoknya bijaksana lah. Ini dari powernya aja kelihatan ya bahwa si Kodam ini benar-benar nggak main-main ya, luar biasa nih teman-teman. Gue sangat mengagumi nih, karena memang orang-orang kayak kita ini nggak cukup belajar hanya syariat saja tanpa memaknakan hal-hal yang di luar logika. Jadi teman-teman, intinya keimanan itu tidak cukup sampai di akal saja teman-teman. Tidak cukup kita dengan rasional saja, itu nggak cukup teman-teman. Butuh irasional. Jadi kita naik berapa derajat untuk memahami arti dengan keimanan tadi. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, awalu bin ma'rifatullah ta'ala, awalnya beragama harus mengenal siapa Tuhannya. Jadi teman-teman, jangan sampai kita seperti karung yang bolong ya, begitu diisi pasir kosong, begitu diisi pasir padahal penuh, tapi ujung-ujungnya kosong lagi dan kosong lagi. Dan inilah makna sebenarnya kita memahami diri agar kita mampu kembali kepada Allah. Jangan sampai kembali di sijin ya. Kalau bisa kita kembali di lijin. Sijin itu adalah tempat terburuk dan lijin itu tempat terbaik. Oke, ini teman-teman sampai ke atas ya. Padahal nih atasnya yang tadi gue lihat tuh itu kosong ya. Ini ternyata di pemegang bambunya ini, si hadamnya ini memiliki mata tombak ya, nggak tahu nih apa keris apa mata tombak, tapi bentuknya ngeliuk ya teman-teman, pamor juga. Ini gua nggak serta-merta gua gambar dengan imajinasi Gusti, enggak ya, gua coba terhubung sama si Kadam ini, akhirnya gue coba untuk ngegambar beliau. Ya untuk nama gue nggak bisa tanya lebih dalam karena memang keterbatasan gue sendiri. Ini cuma gue bergerak melalui dengan visual yang terlukis, kanvas itu udah terlukis di hati gue teman-teman. Akhirnya ya terjadilah gambaran ini. Ya inilah bentuknya ya, masih pakai baju zaman dulu ya teman-teman ya, kayak baju orang-orang Jawa kuno gitu ya. Bentuk, kalau dari bentuk ini sih kayak senopati nih ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini proses nih. Ya beginilah teman-teman proses pelukisan bambu unik Junjung Derajat, luar biasa. Itu gambar Orochimaru, itu bukan lukisan gue ya, itu gambar ya. Itu jangan. Ini lagi sampai nih. Ini hawanya neken juga ya, gue nggak bisa lama-lama nih. Gue coba menahan dia agar dia mau dilukis aja nih teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira. Ini bambunya dipegang sama dia ya. Dia ibaratnya kayak senjatanya dia nih teman-teman. Oke, selesai nih kayaknya nih. Apa masih ada lagi? Penebalan aja. Ini rambutnya panjang ya sebenarnya. Karena orang dulu kan dia namanya itu kan harus diikat ya. Ini seperti ini. Mukanya luar biasa ya, penuh dengan karisma ya, ketegasan penuh gitu. Sederhana sih dia, nggak banyak gaya gitu ya, nggak kayak orang sekarang yang nggak tahu tapi banyak gaya. Nah inilah Kodam penunggu bambu unik Junjung Derajat teman-teman. Sip, oke itu ya teman-teman ya yang saya bisa gue sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian terhibur, dan jangan lupa untuk berlangganan tekan tombol subrek